Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan nama saya Sapitra Yuningsi. Saya mahasiswa Universitas Maliku Saleh, program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 180240115 dan sekarang saya sedang menduduki semester 5. Oke, pada video saya kali ini saya ingin menjelaskan mengenai komunikasi seputar komunikasi publik. Nah, yang akan saya bahas ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah definisi komunikasi publik, dan yang kedua adalah 4 poin penyampaian komunikasi publik, dan yang ketiga adalah prinsip dan konsep dasar komunikasi publik. Nah, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Yang pertama adalah definisi komunikasi publik. Nah, definisi komunikasi publik ini, sebelum kita mengetahui definisi komunikasi publik, kita harus mengetahui apa itu komunikasi dan apa itu public. Nah, menurut Harold Roswell, komunikasi adalah who say word in the channel to who with word effect. Nah, dari definisi tersebut kita dapat simpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dengan melibatkan komunikator, pesan, komunikan, media, dan efek, ya kan? Jadi sementara publik adalah halayak luas, masyarakat ramai, halayak ramai gitu. Halayak, kalau dia bilang halayak itu ramai ya, halayak besar gitu ya. Jadi komunikasi publik ini adalah komunikasi berupa penyampaian pesan, berupa ide, gagasan, ataupun ide, gagasan, dan informasi kepada halayak atau orang banyak. Komunikasi publik ini seringkali dikatakan sebagai komunikasi massa. Padahal komunikasi publik dan komunikasi massa itu berbeda. Komunikasi massa itu cakupannya di media massa doang gitu, seperti surat kabar, majalah, website, radio, dan televisi. Sementara komunikasi publik cakupannya lebih luas lagi. Selain menggunakan massa, komunikasi publik juga menggunakan email, blog, jejaring sosial seperti Facebook, WhatsApp, IG, Instagram, Twitter, Yahoo, Messenger, dan SMS. Nah, kemudian medium lainnya yang bisa menjangkau khalayak luas seperti demo, seminar, diskusi umum gitu. Nah, itu tadi pengertian dari komunikasi publik. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu 4 poin penyampaian komunikasi publik. Nah, 4 poin penyampaian komunikasi publik ini yang pertama adalah perencanaan. Nah, ini kalau kita misalnya berbicara di depan umum, berbicara di depan publik, kalau kita tanpa perencanaan, hasilnya nggak tahu deh, ribet runyah gitu ya. Jadi ibaratnya itu kalau tanpa perencanaan naik ke atas panggung gitu, ibaratnya istilahnya kayak naik tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Nah, seperti itu. Jadi hambatan ini dapat perencanaan ini juga penting dilakukan oleh hambatan ini juga perlu dilakukan oleh jika kita ingin berbicara di depan publik, berbicara di depan umum gitu, karena ini sangat mempengaruhi audiens kita, bagaimana audiens menangkap bahasa-bahasa kita, karena kalau kita naik ke atas panggung gitu, menyampaikan tanpa perencanaan, hasilnya gimana gitu. Minimal direncanakan ya, minimal nih ya 10 menit sebelum mulai event gitu, sebelum mulai. Kemudian yang kedua adalah perhatikan kontak mata audiens. Nah, kalau kita berbicara itu sebaiknya perhatikan kontak mata audiens. Nah, kalau kita bisa memperhatikan kontak mata audiens, kita itu ibaratkan kayak mensuges audiens gitu, agar audiensnya tertarik sama kita, dia melihat kita gitu. Yang mana nantinya komunikasi yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan efektif. Kemudian yang keempat adalah ketepatan bahasa. Yang ketiga adalah perhatikan vokal, tone, tinggi rendahnya nada suara, gestur tubuh, dan kecepatan berbicara. Nah, kalau kita berbicara di depan umum, kita harus perhatikan tinggi rendahnya nada kita. Jangan nanti orang mengira kita lagi marah.
dia ada masalah tuh kayaknya, lagi marah-marah aja, ngomongnya kuat banget gitu. Atau vokal suara ini juga mempengaruhi sistem kerja tubuh kita. Jangan nanti kita di awalnya nadanya udah tinggi gitu kan, rupanya udah sampai pertengahan ya loyo. Gak banget gitu ya. Kemudian perhatikan gestur tubuh kita, body language. Nah, body language ini sangat penting. Tadi saya bilang, agar pesan yang kita sampaikan lebih mudah tersampaikan, lebih mudah diterima oleh audiens gitu. Orang pun lebih mengerti apa yang kita maksud gitu. Kemudian kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara ini penting ya. Karena kalau kita ngomongnya ya cepet banget pun audiens gak paham gitu, gagal paham. Wah, males matiin gitu ya. Ngomong apa sih dia? Udah kolot men, udah ketinggalan men gitu. Jadi dia kayak males gitu denger kita. Jangan nanti kita udah capek-capek ngomong, toh hasilnya nggak ada. Kemudian yang keempat adalah ketepatan bahasa. Nah, ketepatan bahasa ini aku bilangnya kayak kesetaraan bahasa. Kesetaraan bahasa. Jangan nanti kita audiens kita nih misalnya anak-anak nih, tapi kita menggunakan bahasanya bahasa orang dewasa. Ini dia juga nggak paham. Terus misalnya kita juga ke kampung. Kampung itu kan identik masih daerahnya masih kental banget ya. Tapi kita gunakan bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa misalnya kita dari orang kota nih. Kita gunakan bahasa-bahasa kita, dia jadinya malas dengerin, sombong amat katanya. Nah, itu tadi 4 poin penyampaian komunikasi publik, dan ini masuk ke poin terakhir, yaitu prinsip dan konsep dasar komunikasi publik. Nah, prinsip dan konsep dasar komunikasi publik ini kita dapat mengatasi hambatan yang ada pada komunikasi publik. Hambatannya apa saja? Yang pertama, tidak kepercayaan diri. Nah, ketidakkepercayaan diri ini sering dibilang kayak demam panggung ya, demam panggung. Baru naik ke panggung udah wah gemetaran nih, nggak tahu apa yang mau dibilang, aduh buyar keringat dingin, aduh nggak tahu deh perasaannya kayak mana. Aku juga pernah gitu dong. Baru megang mic doang udah tadinya bisa gitu, pas latihan juga bisa, tapi pas udah naik ya Allah nggak tahu gitu. Apalagi kalau nengok orang kayak nengok monster gitu, kayak mau diterkam. Nah, hambatan ini juga bisa diatasi dengan melatih kepercayaan diri, kayak berbicara di depan kaca, sering-sering aja berbicara di depan kaca, melatih dengan body language kita saat kita ngomong gitu. Jadi insya Allah kalau kita mau berlatih pasti bisa. Pada dasarnya semua manusia itu bisa, mampu, hanya malas. Kemudian yang kedua adalah belum terbiasa. Nah, belum terbiasa, iya ini juga merupakan hambatan, karena yang namanya belum terbiasa itu ya otomatis ya canggung gitu, gugup jadinya. Ya gimana sih, paling jelas sih dah. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman yang keliru, minder. Nah, kita mikirnya gini, audiens kita lebih pintar dari kita, dan yang kita sampaikan nanti takutnya nggak berbobot gitu kan. Yang kita sampaikan nanti malah jadi nggak kayak gitu loh, kayak gini loh, atau apaan sih, ngomong apaan sih gitu, takutnya audiens kita gitu. Nah, itu merupakan pemahaman yang keliru. Kita sering menerka-nerka orang, ya itu merupakan hambatan sih ya. Kemudian yang keempat adalah kurangnya persiapan atau perencanaan. Kurangnya persiapan, kalau kurangnya persiapan tuh banyak ya. Persiapan bahasa, persiapan fisik nih, kayak misalnya rambutnya acak-acakan, jilbabnya waduh entah kayak mana, bajunya nggak ganggu gitu warnanya, ganggu pemandangan orang, atau jilbabnya acak-acakan, atau nggak mandi gitu. Nah, itu merupakan kurangnya persiapan. Kemudian kondisi tidak sehat. Nah, kalau kondisi tidak sehat, sebaiknya Anda tidak usah melakukan kegiatan berbicara di depan publik, karena yang ada nanti malah menambah masalah ya.
kita mau antisipasi kejadian itu. Misal nih, Anda lagi kurang sehat, tiba-tiba Anda berbicara depan publik, gugup, aduh pingsan. Anda bukan memberi solusi, malah menambah masalah. Kemudian motivasi yang tidak kuat. Ini sering terjadi pada mahasiswa ya. Mahasiswa yang disuruh dosennya, kau coba dong orasi, dia motivasi dalam dirinya itu nggak kuat gitu. Aku nggak bisa, apa sih mau ngomongin, apa sih aku ngomongin nanti nih. Padahal kalau misalnya dosen gitu nyuruh maju ke depan, itu tuh supaya mahasiswanya tuh pinter gitu ya. Semua orang tuh baik kok. Nah, kemudian hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan metode-metode persiapan seperti menumbuhkan pribadi yang sehat jasmani, sehat rohani. Nah, kalau kita sehat, pasti semuanya juga bakal ya lebih efektif aja lah. Pikiran kita sehat, kepala kita nggak pusing. Nah, kalau kepala kita pusing, kita pun berbicara yang males, yang ada bawahnya marah doang sama orang. Kadang pun ngomong kita ngelantur gitu kan. Ngelantur itu kayak ngomong apa ya, apa gitu yang diomongin karena udah pusing gitu dengan semuanya. Kemudian apa ya, pokoknya itulah menumbuhkan pribadi yang sehat. Jaga-jaga stamina ya, selalu melakukan persiapan untuk diri sendiri setiap harinya. Selalu jaga kesehatan sebelum Anda tampil di depan publik. Nah, kemudian adalah memperkaya pengetahuan ini dapat dilakukan dengan rajin membaca buku, rajin mengikuti event-event kayak seminar, atau mahasiswa tuh masih lagi panas-panasnya ya daerahnya suka demo ya. Demo atau melakukan diskusi dengan, kalau misalnya dalam himpunan misalnya himpunan daerah gitu ya, dalam biasa mahasiswa perantauan tuh ada himpunan daerahnya, atau mahasiswa dari himpunan komunikasi kan ada kan ya, mahasiswa himpunan komunikasi sering aja ngomong-ngomong, bicara sama banyak orang, 1, 2, 3 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi audiensnya kita udah kayak bicara di depan umum. Wah, itu dapat dilatih dengan seperti itu ya. Kemudian melatih diri dalam setiap kesempatan. Yang tadi kayak saya bilang, rajin-rajin aja berbicara depan umum, bicara dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang, itu kita udah kayak berbicara di depan publik, depan kayak ramai gitu. Demo teriak-teriak ya, banyak orang ya, pede ya. Gitu toh. Rajin mengikuti seminar atau gimana ya, kita bisa mencari pengalaman juga dengan mengajar les misalnya, mengajar ngaji atau apa gitu, itu kan termasuk komunikasi publik juga. Kemudian itu tadi merupakan hambatan, cara mengatasi hambatan-hambatannya. Nah, biasanya seorang jurnalis itu sering mendapatkan event-event dadakan gitu ya, jadi sering ada ya, harus ada persiapan. Cara mengatasinya yaitu dengan menentukan topik dan tujuan. Jadi kalau bisa jurnalis itu sering ada acara-acara dadakan gitu, ada event-event dadakan. Jadi seorang jurnalis itu harus dituntut buat ya punya persiapan, menentukan topik dan tujuan, menganalisa publik dan situasi, mengumpulkan dan mengoleksi bahan. Menganalisa publik dan situasi ini maksudnya yang mau didatanginya itu siapa? Mahasiswa kah? Atau anak-anak kah? Atau orang dewasa kah? Atau mama-mama kah? Itu juga harus ditentukan. Kemudian menentukan metode penyampaian, dan menyusun dan membahasakan bahan ini kayak seperti ya menyampaikan pesan-pesan kita. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai
komunikasi publik, dan 3 poin pentingnya dan 3 pokok bahasan kita kali ini. Apabila ada salah dalam kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.